Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surah Al-Imran ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, saudara sepuh, para jamaah, para tokoh yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan guna terus istiqomah, terutama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Lalu kita langsungkan sebagaimana biasa setiap hari Sabtu mengadakan kajian. Mudah-mudahan dengan adanya kita istiqomah terus menerus melaksanakan kewajiban, Allah Subhanahu wa taala meridhai akan langkah kita. Allah terima ibadah kita, Allah ampuni kesalahan kita, Allah maafkan kedurhakaan kita, dan tentunya Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan barokahnya, dan mudah-mudahan hajat kumpul keinginan kita semua dunia akhirat selamat husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimaruahkan pula kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita tentunya. Mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkah daripada kajian kita, mudah-mudahan saudara kita yang mungkin lagi sakit, kita doakan mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang mungkin yang lagi ada di rumah sakit atau yang lagi sakit berkelanjutan di rumah ya, mudah-mudahan beliau-beliau bisa kembali dipulihkan dan bisa berkumpul dengan kita semua. Dan yang tentunya yang saudara kita yang sudah meninggal yang dahulu, mudah-mudahan saudara kita yang sudah meninggal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuburnya diluaskan, kesalahannya dimaafkan, dan mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan di Ali Imran di 16 ya. Ayat yang terakhir itu kemarin kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar dengan adanya perkara yang lebih baik yang tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar daripada harta-harta yang dikejar oleh kita. Kan ini masalahnya bertalian dengan yang kemarin itu ya, bahwa dalam pandangan hidup manusia itu senang dengan hubbus syahwat,
sehingga pada akhirnya dia kejar perempuan, dia kejar keinginan banyak anak, dia kejar keinginan banyak harta, dan dia kejar semuaan yang berbau dengan perhiasan-perhiasan dan perhiasan. Tapi semua itu mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, itu adalah perhiasan duniawi. Yang kena kehidupan duniawi ini, semua perhiasan dia harus ditinggal semuaan. Yang namanya perhiasan dunia kan begitu. Sekuat apapun kita pegang, begitu kita balik dipelorotin semua. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ibu punya emas penuh dengan sebelah tangan semua. Begitu mati pelorot semua. Jangankan emas, ada barang yang berharga aja kebawa ke kuburan, kelihatan ada di kuburan, kebawa digali lagi kuburannya. Saking gak ada harganya untuk alam sana. Kata ahli warisnya, ibu itu punya gigi palsu aja. Punya gigi emas tuh di giginya, tolong cabutin ya. Padahal sudah semingguan. Kalau memang itu mau harus dicabut, ya cabut aja. Saking gak ada kaitannya urusan keduniawian ini dengan akhirat gitu. Nah, kata Allah, ada yang lebih baik, wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan di Allah ada tempat yang lebih baik, kata Allah. Tempat yang lebih baik itu, unabbiukum bi khairim min dzalikum. Kata Allah, kami beritahukan, diibarkan nih, ada tempat yang lebih baik daripada itu, kata Allah, untuk kalian. Apa itu? Jannah tadi itu. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah. Ini tempat yang terbaik, kata Allah. Ikam kalau di dunia ini pengen ladang itu cuman sejengkal aja paling banter 1 hektar 2 hektar bang. Macam kita nih, kecuali kalau punya duit miliarder, bisa jadi ratusan hektar barangkali kan. Tapi kalau dia di akhirat, orang paling kere masuk surga ke akhirat, surganya diberikan oleh Allah seluasan bumi ini. Nah, itu kaplingan orang di surga tuh begitu. Kok bisa Pak Ustaz tahu? Lah Allah sendiri yang nyebutin. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Diberikan jannat yang surga ini luasnya samawati wal ard, antara langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang yang muttaqin. Disiapkan bagi mereka yang muttaqin. Luasnya seluas bumi dan langit. Makanya pantas kalau ahli surga kemana-mana pengen tumpah kapal. Itu kapal kalau sekarang kita nih dipilotin sama orang, nanti mah kita yang jadi pilotnya. Apa enggak nyaman tuh? Muter-muter sendirian lah. So. Makanya kalau pengen ke surga tuh jangan sendirian bang, luas surga nih, rame-rame lah, ajak-ajak kita. Ajak-ajak orang sudah, supaya rame nanti di surga tuh. Saking luasnya tuh begitu. Bahkan ada yang lebih hebat lagi kan daripada itu. Apa itu? Waridwanum minallah, keridhaan dari Allah. Orang dikasih surga nyaman, dikasih jannah enak, tapi ketika tidak bertemu dengan sang pemilik surga ada yang kurang. Diberi oleh Allah surga, diberi semua kenikmatan surga, ketika diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan sang pemilik surga, maka ini jauh lebih nikmat daripada surganya. Inilah waridwanun minallah. Kita ibadah setiap hari Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, disebut Allah. Nanti ketemu dengan zat itu, nikmatnya sudah. Gak ada yang berpaling lagi sudah.
sampai Allah menghijab kembali kita, barulah di kita ini tidak bisa melihat lagi. Tapi ketika Allah belum menghijabnya dari kita, terus aja melengok kita nih. Nikmat kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah seperti itu. Lalu kemudian kata Allah, siapa sih yang akan mendapatkan ridwanullah tuh? Yang akan mendapatkan keridhaan Allah itu siapa? Dijawab oleh Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ini kuncinya. Kalaulah kita ini pengen mendapatkan keridhaan Allah, alladzina yaquluna rabbana, ini yang akan mendapatkan keridhaan Allah itu adalah orang-orang yang ketika itu berkata, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman. Jadi kalau pengen kita ini mendapatkan keridhaan Allah, syarat pertamanya adalah iman dulu. Alhamdulillah kita sudah iman ya. Ya paling tidak pun jelek-jelek juga kita iman sudah. Insya Allah. Yang namanya ada iman di dalam hati, insya Allah kita akan dapat keridhaan Allah, insya Allah. Iman dulu, membenarkan kita dengan Allah, membenarkan dengan sifat Allah, membenarkan akan wujudnya Allah, membenarkan dengan segala perintahan Allah, membenarkan dengan adanya larangan Allah. Lalu yang kedua, iman pula dengan Rasulnya Allah, iman dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah, iman dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambil, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka fantahu, jauhi. Iman itu ke Allah, dapat keridhaan insya Allah kalau begitu. Tapi sekuat tenaga pun di dunia pengen kita mendapatkan keridhaan Allah di akhirat, tapi kalau tidak iman nggak bakal nyampe. Tidak ada sejarahnya orang tidak beriman bakal bertemu dengan Allah. Tidak akan. Karena syarat orang yang akan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah beriman. Rabbana innana amanna. Itu iman dulu ke Allah. Ini duduk tuh kayaknya berat sebelah dah. Berat ke sebelah kanan ini. Kayaknya. Kebanyakan sebelah kanan ini, sebelah kirinya kurang deh. Pokoknya mereng ini maksudnya. Coba dong seimbangkan dong. Biar kada mereng nih. Yang kedua, amanna faghfir lana dzunubana. Yang kedua, faghfir lana dzunubana. Orang yang akan mendapatkan ampunan itu faghfir lana dzunubana, ampuni segala kesalahan kami. Artinya orang yang mau tobat. Ini kan perkataan tobat ini. Ketika dia punya salah, dia berkata ke Allah, ya Allah ampuni, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika dia salah, astagfirullah, tobat ke Allah. Karena dia ini orangnya senang tobat. Salah satu daripada orang yang akan mendapatkan keridhaan itu kan orang yang suka tobat. Perkataan orang yang tobat itu selalu minta maaf. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar.
Wa qina adzabannar, minta perlindungan dari siksa neraka. Ini kan perkataan orang-orang yang suka taubat, balik ke Allah. Walaupun kayak apa kehidupan awalnya, melakukan perbuatan maksiat gak henti-henti, hukum kewajiban Allah dia lewatkan begitu saja, tapi pada akhirnya dia minta maaf ke Allah. Dia berlinang air mata, kemudian dia suguhkan di dalam dirinya balik ke Allah, ya Allah saya salah. Menangis hidupnya, menangis dalam perilakunya, dia berhenti segala-galanya untuk kembali ke adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang inilah yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Jadi sehebat apapun kita, sebejat apapun kita, kalau seandainya ujung-ujungnya balik ke Allah, dapat tuh keridhaan Allah. Loh, sahabat Nabi itu jangan dikira semuanya bagus-bagus kan awalnya. Sayyidina Umar itu kan luar biasa tuh. Awal-awalnya ibaratnya kan brengseknya lebih-lebih daripada brengseknya kita. Gak ada yang tidak kenal Umar ini siapa. Kepala geng, sekali sikat main tebas, ngengkang-ngengkang dikit main hantam gitu. Gak ada yang gak kenal dengan Umar. Sekaltim tahu kok siapa. Pokoknya kalau sudah disebutin itu, oh tahu sih. Jangankan orang biasa, Nabi aja mau ditebasnya tuh. Mana Muhammad ini? Berani-beraninya untuk ngajak-ngajak ke Islam, aku bunuh dia. Dicari itu. Dicari, kata mereka, sampean ngapain cari Muhammad? Lo adik Ikam aja tuh masuk ke Muhammad tuh. Adikku, ya coba tengok adikku tuh, Hafsah, ternyata masuk Muslim, bersahadat ke Rasulullah Muhammad SAW. Adiknya Sayyidina Umar, geram Sayyidina Umar datang ke rumah Hafsah. Begitu diliatin pas lagi baca Quran, begitu dengar baca Quran gemetar tuh. Dengkul Sayyidina Umar gemetar dengar baca Quran. Yang dibaca pada waktu itu ayat Toha. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, Toha. Begitu dengar ayat-ayat itu langsung gemetaran Sayyidina Umar. Lumpuh Sayyidina Umar. Gak bisa apa-apa. Yang tadinya ngancam-ngancam mau bunuh tuh begitu dengar begitu langsung luluh. Akhirnya Islam juga dia. Berapa banyak yang sahabat pada waktu itu geram dengan Rasulullah, mau bunuh Rasulullah, tapi pada akhirnya bahkan ada sahabat yang paman Nabi dibunuh kan gara-gara ketidaksukaan dengan baginda Rasul tuh. Sampai siapapun yang ada di sekeliling Nabi dia bunuh. Ada namanya sahabat Wahsy, itu yang melembingnya Sayyidina Hamzah, paman baginda Rasul, paman yang dicintai oleh Rasul, sudah iman bela Rasul, mati di peperangan bela Rasul, dilembing pakai tumbak dari kejauhan. Siapa? Wahsy itu. Tapi pada akhirnya dia Muslim tuh. Akhir-akhirnya dia masuk Muslim juga. Walaupun pada awalnya kayak apa, tapi kan diampuni itu. Minta maaf ke Rasulullah, nangis di hadapan Rasul, minta maaf pula ke Allah lantaran perilakunya semasa jahiliyah. Tapi apa yang terjadi? Dua-duanya masuk Muslim, dua-duanya bakal masuk surga. Sayyidina Hamzah masuk surga, Wahsy pun bakal masuk surga. Kenapa? Karena jadi iman ke Rasul, sahabat Nabi, lalu bela Islam. Karena orang yang dari kafir ke Islam kan dosanya diampuni semua, walaupun perilakunya seperti itu, bersih sudah. Tapi yang namanya sisi kemanusiaan Nabi kan ada a'rad basyariahnya tuh. Walaupun Wahsy itu jadi Muslim di hadapan Rasul, tapi pada akhirnya kata Nabi, hai Wahsy, beranjaklah engkau dari hadapanku. Imanmu aku terima, tapi aku kelakuanmu dulu tidak aku bisa terima. Sisi kemanusiaannya tuh Nabi. Imannya diterima, Wahsy masuk Muslim, tapi perilakunya terhadap pamannya dulu baginda Rasul tidak bisa melupakan, makanya disuruh minggat. Jangan ada di hadapanku, teringat terus. Kalau liatin dia teringat terus dengan pamannya. A'rad basyariahnya tuh Nabi.
Itulah pentingnya kita kembali kepada Allah, beristighfar ke Allah. Kayak apa perilaku kita, ujung-ujungnya haruslah kita istighfar ke Allah, menyadari dengan kesalahan kita. Lalu mana lagi? As-sabirina, orang-orang yang sabar, yang akan mendapatkan keridhaan itu. As-sabirina, di samping dia minta maaf, sudah beriman ke Allah, lalu as-sabirina, yang sabar terhadap ketaatan, lalu sabar dengan meninggalkan maksiat. Ini orang yang as-sabirin ini kategorinya orang ridwanullah. Keridhaan Allah dapat kalau dia sabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat. Lalu siapa lagi? Was-shadiqina, benar dalam imannya. Siapa yang benarnya iman ini? Orang yang benar iman itu, di samping dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mau berkorban. Karena orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah, walladzina amanu wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Orang-orang yang disebutkan orang yang berhijrah di jalan Allah, orang yang mau berjihad di jalan Allah itu, dia mau berjihad dengan hartanya, bahkan dengan dirinya. Wa anfusikum ulaika humus shadiqun, mereka itulah kata Allah yang benar dalam keimanannya. Jadi yang benar iman itu bukan hanya dirinya, bukan hanya hartanya, semuaan dikasihkan ke Allah. Bukan hanya dia mau ibadah ke Allah sementara hartanya tidak mau keluar. Jadi semuanya dilimpahkan oleh Allah. Itulah iman yang benar. Dia taat, dia jalankan hukum syariat, dia jalankan. Tapi ketika Allah minta dirinya untuk perang sekalipun, oke. Orang iman itu begitu. Bi amwalikum wa anfusikum, hartanya, wa anfusikum, bahkan dirinya sekalipun. Kalau memang Allah minta untuk berperang, perang ikut. Itu orang beriman itu begitu. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah kata Allah tuh yang benar iman itu begitu. Jangan hukum syariat dilakoni tapi ketika dipintain harta seke. Orang iman seke nggak bisa. Lalu siapa lagi? Wal qanitina, orang yang taat kepada Allah, taat dalam masalah hukum-hukum yang telah ditetapkan, taat menjauhi segala apa yang hukum yang telah dilarang. Ketentuan-ketentuan hukum syariat agama dia jalankan, tuti disebut itu. Nggak pandang bulu, yang berat oke, yang ringan apalagi siap. Jangan dipilih-pilih gitu, kalau ringan oke, kalau berat tinggalkan. Orang yang qanitin, ini qanitin turut dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Pokoknya kata Allah begini, begini. Kata Allah lu amal dengan ikhlas, ikhlas. Jangan beramal dengan riya, jangan. Begitu aja. Taat aja. Sebab kuncinya kita mendapatkan keridhaan Allah turut dengan perkentuan Allah dulu. Jangan nengok-nengok yang lainnya dulu. Kalau di ibadah kita misalkan dalam ibadah, jangan nengok-nengok itu pahalanya gede baru mau. Wah ini pahalanya luar biasa nih, aku mau mau lakukan ini. Tapi kalau di ibadahnya ini kecil nih, enggak gitu, enggak begitu. Pokoknya selama ini adalah merupakan kewajiban atau ini adalah merupakan kesunahan, oke. Sewaktu kita bisa jalankan. Jangan karena ada sesuatu baru kita jalankan ketaatannya. Tapi kalau seandainya tidak ada hajat, tidak mau, tidak bisa begitu. Qanitin itu istiqomah. Kalau ada keinginan baru mau sholat duha, sudah tercapai keinginannya, duha dilewat. Kalau musim caleg mau baca ayat kursi, beres saja dapat kursi DPR-nya, lupa ayat. Itu. Jadi kalau mau naik, mau dikiran, kata kiainya harus baca ini nanti supaya ada yang nyoblos banyak. Baca tuh sampai ke hari pencoblosan tuh.
dapat aja itunya, udah lupa lagi sudah. Jangankan dikirnya, kiainya pun dilupakan. Itu tabiat tuh. Jadi tidak ada unsur hal seperti itu. Ketaatan itu terus saja istiqomah. Pokoknya mau ada hajat kah, mau ada keinginan kah, yang penting ketika mau dikir-dikir lah. Begitulah istiqomah. Siapa lagi? Wal munfiqina, dan orang yang mau menyedekahkan harta. Maksud munfiq ini baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya, dia berikan untuk Allah. Karena syarat orang yang mendapatkan keridhaan Allah mau munfik, hartanya dikeluarin dong gitu. Tidak melulu ibadah sholat, puasa gitu, tapi giliran dimintain harta seke. Pemalar sak jahe mutut kasir mari ke hese. Susahnya minta ampun. Karena tidak akan menyatu antara iman dengan seke. Iman dengan kebahilan nggak nyatu. Berarti kalau dia itu ngaku iman tapi bahil, nggak ketemu. Bahil nggak iman, oh apalagi. Jadi harus munfik. Paling tidak mau bersedekah. Karena bagian ritual agama yang kita lakukan dalam kewajiban itu hablum minallah. Sementara munfik ini hablum minannas. Hubungan kita dengan manusia, dengan makhluk Allah. Karena di dalam ibadah Allah pengennya seimbang. Ketika di situ ada perintahan Allah, di situ juga Allah merintahkan untuk makhluk. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, hablum minallah, wa atuz zakah, keluarkan zakat, hablum minannas. Wa'budullaha mukhlishina lahu-ddin. Wa'budu rabbaka wa bil walidaini ihsan. Beribadah kepada Allah, lalu wa bil walidaini ihsan, berbuat baik dengan kedua orang tua. Selalu dibegitukan. Bahkan ketika Allah merintahkan kita saum, ibadah puasa, tidak diangkat saum kita sebelum zakat keluar. Kan gitu. Saum sebulanan, zakat belum, nggak diangkat-angkat. Keluarin aja zakatnya, ngangkat. Kenapa? Karena Allah tidak suka hanya puasa melulu sementara zakat nggak mau. Begitulah munfik. Maka pantaslah keridhaan Allah akan didapat ketika orang ini munfikin, mau bersedekah. Sedekah. Tapi sedekahnya yang jelas ya, sebagaimana yang sudah kita terangkan kemarin. Jangan tujuan nggak jelas. Soal nanti sedekah tukang mabuk, nanti dibeliin minuman, kan bahaya. Yang jelas sedekahnya kemana arahnya. Wal mustaghfirina bil ashar. Lalu kemudian yang terakhir kata Allah, orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah, wal mustaghfirin, bisa dihirupnya itu meminta ampun kepada Allah di mana? Bil ashar, di waktu sahur. Malam-malam maksudnya. Ada yang menyebutkan bil ashar itu akhir daripada malam. Ada yang menyebutkan sepertiga malam. Di waktu sahur kita bangun lalu mengadakan tangan ke Allah, minta maaf, minta ampun, minta halal dari segala perilaku hidup. Malam-malam istighfar, nangis sendirian. Nah itu bagus, Allah senang kalau begitu. Jadi nangis yang paling bagus itu ketika dia sendirian meratapi apa yang sudah dilakukan, bahkan dia mengakui di hadapan Allah dengan dianya sendiri itu. Sendirian dia tuh nangis ke Allah. Itu bagus. Kalau sekarang kan tidak begitu. Nangis itu kadang-kadang nangis berjamaah. Nangis rame-rame kalau sekarang. Kalau lagi kumpul lalu dia ya Allah, ampuni, nah baru nangis bareng-bareng dulu. Tapi kalau mau sendirian di rumah, nggak bisa nangis dia. Yang bagus itu ketika dia sendirian, menghadapi dia dengan sendirian, istighfar ke Allah, nangis. Nah itu hebat. Itu yang hebat. Tapi kalau rame-rame Pak Ustaz, itu mah sandiwara aja kan. Kan banyak sekarang yang sandiwara begitu. Mau
masuk di ballroom hotel, lalu diundang entrepreneur yang mungkin bisa berbicara dengan gaya-gayanya, lalu dibikin satu bahasa yang membuat orang semua bisa jadi nangis, dengan suasana digelapin dikit, lalu pakai musik dendem dendem ya. Itu ada yang pernah begitu? Hah? Ada yang suka ikut begitu? Banyak sekarang acara-acara begitu tuh. Rekrutmen semua jamaah tuh supaya ikut dengan acara itu. Tapi ujung-ujungnya duit-duit juga. Kalaulah duduknya paling depan 1,5 juta bayar saja. Kalau yang di tengah 750, yang di belakang 500. Jadi ujung-ujungnya duit-duit juga tuh. Coba kalau nggak ada duitan, mana mau mereka? Diadain di hotel gitu. Habis nangis makan gak gitu. Ketawaan tuh di makan di tempat makan. Kau usah tahu pengalaman Bang. Kan harus dicoba dulu. Kayak apa sih yang macam-macam begini tuh? Adalah orang yang mau modalin kita tuh. Ustadz tolong bisalah ikut kami itu. Ngapain maksudnya? Ya berikanlah sedikit pencerahan di acara kami. Oh acaranya gini. Oke. Berapa ininya? Ya biarnya tiketnya kami yang ngatur. 1,5 juta ditiketin. Oke. Berangkat. Begitu di dalam tak liatin dari awal. Oh gini tuh. Nangis memang tuh. Ibu dengan istri dengan suami bisa berpelukan nangisnya. Tapi ujung-ujungnya ketawaan lagi. Ujung-ujungnya ngomongin orang lagi. Nah, jadi yang dimaksudkan mustaghfirin itu bil ashar. Minta maaf ke Allah di waktu sahur, malam-malam bangun. Istighfar di situ sendirian dengan Allah. Matikan lampu, duduk dalam kamar menghadap kiblat dalam keadaan sudah berwudu. Ratapi, menjamkan mata. Coba di situ kita ngomong sendiri dengan Allah. Pikirkan oleh kita jalan kehidupan dari awal sampai saat kita duduk sekarang ini. Apa yang sudah kita lakuin? Berlinang air mata, udah luar biasa. Ustaz susah saya ini kalau nangis Ustaz. Enggak, pengen nangis malah ketawa ya Ustaz. Paling kita cobalah. Itu nangis-nangisan dikit gitu. Jangan sampai kita mata ini nggak pernah nangis. Sebab kalau mata ini nggak pernah nangis itu jumudul ain. Kalau mata nggak pernah nangis itu tanda hati keras. Hati, salah satu hati yang keras itu nggak bisa nangis, susah mata mengeluarkan air mata. Berarti kalau misalkan dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, oh berarti lembut tuh hati itu. Lembut hati itu. Dan perempuan itu kan begitu, perempuan lembut hatinya, dikit-dikit nangis. Jangankan keras, dibentak dikit aja nangis. Karena memang perempuan ini makhluk halus. Halus perasaannya maksudnya. Bukan makhluk halus kayak uka-uka perasaannya. Jadi karena perasaan halus itulah bisa nangis. Nah begitu juga dengan kita. Salah satu bentuk yang tidak bisa nangis itu ya karena hatinya keras. Maka hati yang keras itu bisa lunak dengan zikir, banyak-banyaklah istighfar itu. Karena la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau seandainya ma'al israr. Terus-terusan kita jalankan. Kecil dosanya tapi terus-terusan dijalankan. Oh, itu berarti nggak bakalan kecil, pasti bertumpuk besar. Sebaliknya, wala kabirata ma'al istighfar, tidak akan terjadi dosa besar kalau di dalamnya ada istighfar.
Dosanya gede tapi istighfar banyak, hancur. Jadi jangan dikira dosa kecil itu, ini kan biasa aja, ini kan kecil, dianggap remeh, akhirnya menumpuk, lama-kelamaan jadi gede juga. Sebaliknya ketika dosa gede itu pun tidak akan terjadi kalau terus-terusan istighfar. Dosa istighfar lagi, dosa istighfar, terus saja begitu. Fattabi'il sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, kejelekan itu akan digempur dengan kebaikan, akan lebur dengan sendirinya dengan kebaikan. Tempel terus gitu. Jelek hari ini, tempel lagi dengan kebaikan. Salah hari ini, tempel lagi dengan kebenaran. Terus saja begitu. Jangan sampai salah aja terus ya. Karena kita ini manusia. Manusia itu benar melulu nggak mungkin. Karena bukan malaikat kita. Atau salah terus, jangan, karena kita bukan setan. Karena kita bukan setan. Salah melulu gitu. Kepalang salah, kepalang saya ini brengsek, udah neraka. Oh jangan, kita ini bukan iblis. Kalaupun salah biasa, tergelincir dikit biasa, maka kembali lagi gitu ya. Tapi dalam perjalanannya yang namanya manusia itu tetap punya rintangan. Ketika kita sebaik apapun itu pasti ada rintangannya, karena ada peribahasa menyebutkan sebaik-baiknya hidup manusia pasti punya musuh, pasti ada yang tidak senang. Bahkan seburuk-buruknya manusia pasti punya kawan. Itu bisa dibikin moto di SMS nya. Itu sebelum manusia. Bisa diulang? Oke. Kalau ini nggak apa-apa diulang. Sebaik-baiknya manusia pasti punya musuh. Artinya pasti ada yang tidak suka. Tapi seburuk-buruknya manusia pasti punya kawan. Ada ya kawannya, buruk hidupnya tapi punya kawan itu. Ya kawannya yang buruk-buruk lagi kan. Itu habis. Cukup ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Hari ini enggak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي لي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل